Kok bisa saat itu ya Ustadz memilih Al-Furqon gitu loh sebagai tempat rujukan ilmu Ustadz? Nah, semenjak lulus SMP itu Ya. saya punya keinginan yang kuat ingin mondok. Terinspirasi untuk mondok itu dari adalah satu firqah dari Jamaah Tabligh. Jadi semasa anak sekolah SMP itu anak beberapa kali khuruj. Keluar dakwah 3 hari gitu. Ketika di kapal waktu itu anak ketemu Ustadz Mubarak Bang Muallim hafizahullah. Jadi anak ketemu di kapal yang di saat itu memang sama-sama kita nggak dapat tempat. Anak ingat waktu itu Ustadz Mubarak bilang, kamu mondok kemana? Saya bilang saya mau mondok di Jamaah Tabligh di Magelang katanya. Kemudian intinya itu adalah waktu itu yang saya ingat adalah ngapain kamu ke sana? Kamu di sini aja di Gersik gitu. Beliau nanti menyarankan ke Gersik daripada kamu ke sana aliran apa nggak jelas juga manhajnya apa. Anak kan nggak ngerti tentang hal itu. Dalam benak saya adalah bahwa setiap pondok atau semua pondok itu baik. Topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Al-Furqon TV, pendengar radio Suara Al-Furqon dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqon TV kembali menjumpai dan menyapa Anda dalam program kami Podcast Syar'i Al-Furqon TV. Masya Allah, pada hari ini podcast kita spesial lagi ya. Kita kedatangan salah satu alumni terbaik dari Mahat kita, Mahat Al-Furqon Al-Islami. Masya Allah, beliau jauh-jauh ke sini. Banyak hal-hal yang berkesan lah, karena sedikit membaca tentang profil beliau di Facebook beliau. Masya Allah, kiprah dakwah beliau dari asal beliau, terus beliau ke sini sampai sekarang ini beliau menjadi mudir di Kalimantan. Nah, Masya Allah, nanti akan kita bahas dan akan kita korek cerita beliau nih yang luar biasa sekali. Anak akan kenalkan dulu siapa beliau, ialah Al-Ustadz Abdurrahman As-Sumbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masih bisa bahasa Jawa nggak, Ustadz? Bisa sedikit-sedikit. Masya Allah. Al-Ustadz Abdurrahman Sumbah juga ya, biasa dipanggil Ustadz Abdurrahman Sumbah, Ustadz ya? Untuk nama anak itu sebenarnya nama lengkap anak itu Abdurrahman Sulaiman. Abdurrahman Sulaiman. Sumbah itu adalah nama asal anak. Masya Allah. Kenapa dipanggil dengan Abdurrahman Sumbah? Karena waktu itu di pondok banyak yang namanya Abdurrahman. Jadi untuk membedakan dengan Abdurrahman yang lain, jadi ditambahkan dengan Abdurrahman Sumbah. Abdurrahman Sumbah. Jadi sebagian orang ketika nggak tahu nama asli anak, panggilnya Ustadz Sumbah. Oh gitu ya, Ustadz. Padahal itu Sumbah itu daerah asal anak gitu. Masya Allah. Taib, Ustadz. Atau nama kunyah Ustadz Abu Hilal, Ustadz ya? Taib, Abu Hilal. Ustadz Abu Hilal. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, Insya Allah ya Ustadz, sebenarnya podcast kita ini bisa dibilang jejak alumni. Kita punya program nih Ustadz, Al-Furqon TV Jejak Alumni. Mungkin Ustadz pernah nonton ya? Pernah. Jadi kita nih Masya Allah banyak sekali mengunjungi alumni kita di seluruh penjuru Indonesia ya. Walaupun baru kemarin paling jauh ke Lampung sih Ustadz. Nah, kita nanti ada rencana juga mau ke Lombok dan sekitarnya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Banyak sekali kisah inspirasi Ustadz ya, dari Masya Allah, dari bagaimana perjuangan mereka bisa ke Al-Furqon sampai perjuangan dakwah, dan sampai Masya Allah beliau mereka ini mendirikan pondok atau menjadi mudir dan lain sebagainya, dan kita sangat bangga sekali ya Masya Allah, dakwah itu terus dilanjutkan, dikembangkan gitu loh Ustadz. Masya Allah. Salah satunya Ustadz ya, Ustadz seperti yang kita tahu tadi kan Ustadz sampaikan asal Ustadz gini kan, dari Sumbawa, NTT Ustadz ya? NTT. Nah, Masya Allah sekarang ini Ustadz menjadi mudir di pondok pesantren Ustadz Darul Hanan di Kalimantan. Namun kan pastinya seperti episode Jejak Alumni, Ana selalu bertanya gini Ustadz, kok bisa saat itu ya Ustadz memilih Al-Furqon gitu loh sebagai tempat rujukan ilmu Ustadz? Mungkin dari saat itu Ustadz dari NTT ke sini gitu atau gimana Ustadz? Boleh cerita sedikit ke kita Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Jadi Al-Furqon ini bukan tujuan Ana. Dan juga Ana nggak tahu sama sekali tentang nama Al-Furqon.
Oh gitu Ustaz. Ana tahu Al-Furqan ketika ana di Surabaya. Surabaya tahun berapa tuh Ustaz? Awal tahun 2000. Wah, Masya Allah. Jadi semenjak lulus SMP itu saya punya keinginan yang kuat ingin mondok. Pokoknya ingin belajar agama. Tapi agama yang bagaimana saya tidak tahu. Intinya adalah belajar agama. Kemudian setelah itu, setelah lulus ada masih kerabat yang ngantar anak gitu, ngantar anak untuk mondok di Jawa. Sebenarnya saya itu terinspirasi untuk mondok itu dari adalah satu firqah gitu. Boleh disebut namanya, mereknya? Boleh. Dari Jamaah Tablik. Jadi semasa anak sekolah SMP itu, anak beberapa kali khuruj, keluar dakwah 3 hari gitu. Nah dari situlah tekad saya ingin mondok gitu. Makanya setelah lulus itu saya ingin berangkat ke Jawa, dan mereka menyarankan untuk belajar di salah satu pondok di Jawa Tengah, kalau nggak salah di daerah Magelang. Jadi waktu itu abi ana sebenarnya keberatan juga, umi ana keberatan juga, karena ana adalah salah satu-satunya anak laki-laki di rumah gitu. Tapi karena keinginan saya, mau nggak mau mereka, ya sudah, kalau kamu ingin belajar silakan berangkat. Meskipun orang-orang di sekitar itu, ngapain kamu memondokkan anakmu gitu, jauh-jauh katanya. Tapi alhamdulillah orang tua saya ini mendukung, silakan. Kemudian beliau menyuruh salah seorang itu kerabat untuk mengantar saya. Nah, berangkatlah ana waktu itu tuh. Nah, ketika di kapal waktu itu, anak ketemu Ustaz Mubarak, Mbah Muallim hafizahullah. Jadi anak ketemu di kapal yang di saat itu memang sama-sama kita nggak dapat tempat. Jadi kita duduk tempat kita tidur itu di lorong-lorong kapal lah gitu, di dek berapa gitu. Disitulah saya tidak kenal juga Ustaz Mubarak. Yang kenal Ustaz Mubarak itu adalah yang mengantarkan ana. Nah, itu masih dekatan rumahnya. Jadi ana ingat waktu itu Ustaz Mubarak bilang, kamu mondok kemana? Saya bilang, saya mau mondok di Jamaah Tablik di Magelang katanya. Ya. Kemudian intinya itu adalah waktu itu yang saya ingat adalah, ngapain kamu ke sana? Kamu di sini aja di Gersik gitu. Beliau nanti menyarankan ke Gersik. Daripada kamu ke sana aliran apa, nggak jelas juga manhajnya apa. Anak kan nggak ngerti tentang hal itu. Dalam benak saya adalah bahwa setiap pondok atau semua pondok itu baik. Karena kita orang awam, nggak ngerti gitu loh. Yang penting semua pondok pesantren itu adalah baik karena mengajarkan kebaikan. Kita nggak tahu lagi itu ahlul bid'ah, kita nggak tahu itu bid'ah dan lain sebagainya, kesesatan itu. Intinya belajar agama semuanya pasti baik gitu. Akhirnya berjalan sampai di Surabaya, di Tanjung Perak waktu itu, berpisah. Ustaz Mubarak ke Surabaya. Rumahnya ya, di Jalan Mansur waktu itu. Nah, kebetulan juga ada teman rahimahullah, beliau sudah meninggal, santri sini juga yang diajak Ustaz Mubarak. Nah, anak kenalan di situ. Akhirnya anak naik bis menuju Bungurasi. Sampai Bungurasi udah naik bis nih. Itu masih awal mau ke Jawa Tengah itu, Ustaz? Masih awam, nggak ngerti, nol masalah agama itu. Terus, ketika sudah di Bungurasi naik bis, teman yang ngantar anak bilang begini, Man, kan manggil saya di sana kan Man, kata dia, kita ini bisnya udah siang, kata dia, takutnya nanti nyampenya malam. Kemudian alamatnya ini yang dikasih ini kurang jelas, khawatirnya kita nyasar, kata dia gitu. Kemudian kalau antum mau, mending di Gersik saja, kata dia. Di situ ada adik saya, kebetulan dia punya adik waktu itu, mondok di sana. Nah, jadi kalau kamu nggak betah, pengen pulang, kamu gampang pulang. Tanjung Perak ini dekat dengan Gersik itu. Akhirnya dari situ saya mikir juga gitu. Ya sudahlah, daripada nyasar juga di sana,
Kemudian nanti juga kalau pingin pulang nggak nyasar, karena waktu itu anak sampai itu subuh gitu. Waktu anak lihat keluar dari kamar, lihat nyampe Surabaya, gedung-gedung tinggi juga kan. Anak dari kampung gitu, dari ini baru pertama kali kota besar kan, kaget juga waktu itu. Akhirnya saya bilang ya sudah, anak ikut antum aja, saya bilang gitu. Akhirnya bis itu sudah sambil jalan nih mau keluar dari gerbang terminal, kita lompat nih. Terus nyari bis kota yang dari Bungurasi ke JMP. Oh iya. Nah dari JMP kemudian kita naik becak ke rumah Mubarak. Kaget semua. Loh, gimana nggak jadi tahannya? Iya. Jadi Anda bilang ya anak mau di Gresik saja. Baik, khair kata beliau. Kemudian beberapa hari kemudian, mungkin 1 atau 2 hari, akhirnya beliau ngantar kita nih ke Al-Furqan itu pada waktu itu. Diantar oleh beliau ke Al-Furqan. Antar beliau sama beliau, Masya Allah. Jadi kalau beliau banyak sekali jasanya bagi anak kita. Masya Allah, barakallahu Ustaz. Taib, sesampailah di Al-Furqan ya di tahun 2000, di saat itu usia Ustadz mungkin 15 tahun ya Ustadz? Iya, kurang lebih 15 tahun. Ya kan lulus SMP ya Ustadz SMP ya? waktu itu. Masya Allah, di usia-usia itu Anda mungkin belum juga mengenal masalah istilahnya semangat untuk belajar agama dan sebagainya. Nah Ustadz saat pertama kali di sini ya kan, apa yang Ustadz lihat gitu lah? Apa ya Allah kok begini banget? Apa gimana tuh Ustadz? Jadi Masya Allah ya, Ana nyampe itu malam, diantarnya malam. Antarnya sore. Sore, nyampenya malam, habis Isya kalau nggak salah. Kemudian kita mau sholat. Pas wudhu itu kaget Ana. Kok ini asin gitu. Airnya asin, meskipun sebenarnya untuk air asin itu udah biasa bagi saya gitu, karena di kampung juga dekat laut gitu. Cuman anak kaget, ini kan di ini gitu kan. Wudu belum tahu dekat pantai kali. Heran itu. Tiba-tiba Ustaz Mubarak ngomong, ini yang membuat saya ini nggak mau tinggal dekat di sini kata dia sambil ketawa gitu, karena airnya asin gitu, ketawa-ketawa gitu. Karena beliau waktu itu ngajar di sini. Beliau kan ngajar di sini karena setiap Sabtu Ahad kalau nggak salah itu beliau dijemput ngajar di sini. Beliau bareng sama Ustaz Salim waktu itu. Akhirnya setelah itu wudu, sholat. Nah, pas sholat kaget juga anak. Kok nggak ada bismillahnya gitu. Ini apa nih pondok nih? Kok nggak ada bismillah gitu kan? Kemudian juga malam waktu itu tidur. Waduh, nyamuknya banyak banget itu. Di ruang tamu mungkin masih enak waktu itu kan. Tidur ada kasur disediain. Masih awal-awal soalnya itu. Tapi setelah pindah ke asrama mulai nggak dapat kasur. Jadi kita itu, anak ingat tidur di kursi yang manjang itu. Nah, di situlah kita tidur. Kadang di situ kita tidur, kadang di atas meja kita tidur. Gitu. Anak beberapa tahun, 2-3 tahun baru dapat kasur itu. Kadang di karpet, kadang pindah-pindah. Kalau di di Sakan, di asrama gitu kan, kita nggak muat. Karena kita kan satu lemari kan begini aja, kotak kecil begini. Nah itu banyak, 20-an, dan kamarnya sempit-sempit. Jadi kalau pas tidur mencar kita. Jadi ada yang di kamar, ada yang di emperan, ada yang di masjid, ada yang di kelas. Gitu. Masya Allah, ini pelajaran juga buat kita semua. Masya Allah, memang perjuangan para alumni kita yang terdahulu tuh luar biasa sekali ya. Ya dengan keterbatasan fasilitas ya Ustaz ya, kita bilang seperti itu ya. Beda dengan santri zaman sekarang ini yang Masya Allah luar biasa. Namun memang tetap setiap zaman tuh mempunyai istilahnya ujian tersendiri ya Ustaz ya. Nah, seperti Ustaz katakan, namun juga di zaman sekarang juga tetap ada ujiannya, itu ujian mungkin teknologi dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut lagi Ustaz. Setelah Ustaz tahu nih tidur banyak nyamuk, air asin, ada keinginan mau pulang nggak Ustaz? Pasti. Gitu Ustaz ya. Pasti. Jadi ya keinginan pulang itu pasti ada gitu kan. Sehingga kadang tiap malam itu merenung gitu kan. Teringat dengan kampung halaman. Dan waktu itu kan gak seperti zaman sekarang. Kita zaman dulu kan zaman surat. Iya benar-benar. Kalau mau ngasih tahu kabar nggak ada.
Jadi kalau mau ngasih kabar itu nulis surat itu nggak tahu kapan nyampe itu. Sebulan kah atau 2 bulan baru nyampe. Mau nelpon pun kita nelpon ada orang yang masih apa namanya yang kerabat Ustadz Mubarak gitu, hubungi dia. Nanti nyampaikan ke tetangga itu masih apa namanya satu kampung dengan Ana dulu. Nanti baru nyampaikan informasi di kampung. Dan itu kita kan nggak enak. Dan kalau nelpon pun kita di wartel gitu waktu itu ya. Iya, di zamannya wartel. Betul, tahun-tahun segitu. Betul. Masya Allah. Gitu. Terus jadi mau cerita, mau curhat nggak ada gitu. Hanya merenung gitu. Apalagi ketika hari raya. Wah itu paling berat sekali. Sudah tinggal beberapa orang santri, kemudian kita juga mau nelpon tanya kabar seperti apa di sana kita ya dengan zaman semacam seperti itu ya seperti itulah gitu. Cukup nangis dalam hati lah Ustaz. Nangis dalam hati, dengar suara takbir nangis gitu kan. Gitu. Apalagi bahkan waktu itu anak ingat itu di saat anak pulang pas pulang gitu ya liburan itu ada keinginan saya nggak mau balik lagi. Oh, setelah berapa tahun di sini? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Wih. Ana nggak mau balik lagi. Jadi abi Ana itu paksa. Kamu harus kembali kata dia. Kalau kamu nggak kembali, kamu harus siap-siap. Potong rumput sapi, gembala sapi, turun ke laut cari ikan. Nah itu Ana mikir, waduh berat juga rasanya. Jadi berarti ada dukungan saat itu dari orang tua. Alhamdulillah, ayah abi Ana itu sangat mendukung sekali. Hatta ibu Ana juga sangat mendukung sekali untuk saya harus belajar. Intinya mereka itu jangan seperti mereka lah gitu. Kamu harus belajar gitu. Tapi kan di NTT Afon ya, yang Ana tahu kan banyak yang non Muslim juga di sana. Memang mayoritas Kristen, non Muslim gitu lah, mayoritasnya. Gitu, Ustaz, bahkan waktu sekolah saya SMP dulu, ya mayoritas ya Kristen. Jadi ketika pelajaran agama pun kita ruang tersendiri masing-masing. Yang Kristen Protestan tetap di kelas, kalau kita yang Muslim di laboratorium, pindah-pindah gitu. Jadi kita hafal tuh. Kadang-kadang kalau mau masuk sekolah juga masuk kelas itu ada doa dulu. Yang mimpin doa ya orang ya Kristen itu ya kita dengar aja. Ada sekolah minggu lagi segala macam. Kita ya dengarlah lagu-lagu rohaninya mereka, doa-doa mereka seperti apa gitu. Tapi masih belum istilahnya kalau Ustaz cerita terakhir tadi belum connect dalam hati Ana ya Ustaz ya, Masya Allah. Sampai sekarang Ustaz menjadi seorang Ustaz ya. Ustaz 10 tahun di Al-Furqon ya kan. Itu baru terasa nyaman dan betahnya itu gimana tuh Ustaz? Setelah balik lagi ke sini itu mungkin kita lanjut lagi. Ya setelah mungkin beberapa tahun dan lebih-lebih ketika sudah selesai belajar dan mengajar, kita ngabdi mengajar di pondok itu. Jadi sudah mulai nyaman lah ya, mulai kerasan lah. Bahkan ketika mau Kalimantan itu berat sekali, mau meninggalkan Al-Furqon itu terasa berat sekali karena ya banyak kenangan untuk di Al-Furqon ini. Mungkin saya besarnya di sini, jenggot dan kumis saya tumbuhnya di sini mungkin. Jadi seperti itu tuh. Banyak. Jadi mau berangkat itu ragu gitu loh. Ragu untuk mau pindah karena sudah merasa nyaman di Sarawak ini. Sempat 3 tahun ngajar juga di sini Ustaz. 3 tahun. 3 tahun ngajar. Dan itu gimana pengalaman Ustaz selama mengajar itu gimana Ustaz? Dengan santri itu gimana Ustaz? Ya apa ya? Ya ada maksudnya ada kepikiran kok bisa sih saya jadi seorang ustadz sekarang itu gitu. Ana nggak nyangka juga gitu loh. Ana tuh sejauh sampai segitunya gitu. Ya itu tadi Ana lanjut yang Ana sampai nggak mau balik lagi. Itu kan orang tua maksa gitu. Pokoknya kamu harus balik. Itu pun udah saya siap nyanggupin untuk berangkat itu balik lagi. Nah udah sampai di kota mau beli tiket nih malam. Nah kebetulan waktu itu loketnya belum buka. Jadi pulang ke rumah, karena nginap di rumah kerabat di kota itu. Terus ditanya, sudah beli tiket belum? Ana bilang belum, tiket loketnya besok pagi baru buka. Padahal nggak nanya tuh. Udah tutup. Akhirnya pagi-pagi Ana sama ada kerabat itu jalan nih, jalan mau ke loket beli tiket. Terus biasanya orang-orang kan
ya bangun pagi nyapu halaman rumah. Ada yang kenal kan nanya, mau kemana? Ini mau ke loket beli tiket. Tiket kapal apa? Kapal ini katanya. Loh, kapalnya tadi subuh udah berangkat katanya. Ketinggalan kapal aja tuh. Iya, ketinggalan kapal. Waduh, marah bapak anak. Pokoknya kamu harus berangkat. Dan alhamdulillah hari itu ada lagi kapal cepat. Oh, Masya Allah. Yang itu Masya Allah cepat sekali itu. Anak ingat itu kapal itu. Ke Surabaya. Ke Surabaya. Kalau kapal yang sebelumnya 3 hari 3 malam baru nyampe. Kalau itu berangkat jam 5 sore sampai jam 2 siang besoknya. Dan sebelum Anda pulang, Abi Ana bilang apa? Kamu jangan pulang katanya sampai 3 tahun. 3 tahun Anda nggak pulang. Waktu itu pas ngomong itu. Waktu itu karena saya nggak mau balik lagi kan, udah ketemu teman-teman, lingkungan di kampung udah. Saya nggak ingin balik sebenarnya. Cuman Masya Allah dukungan Abi Ana juga waktu itu. Dan beliau mesan juga jangan pulang-pulang, takutnya seperti itu. Akhirnya Ana bertahan. Ya setelah itu alhamdulillah seperti biasalah gitu. Jalani hari-hari di pondok gitu. Masya Allah. Tadi Ustadz singgung sedikit Ustadz ya. Ustadz berat nih ke Kalimantan ya. Di tahun 2007 Ustadz ya. Ustadz lulus 2007 Ustadz mulai berangkat ke Kalimantan. Enggak, 2010. 2010. Oh, berarti 2007 Ustadz lulus, ngajar 2010 Ustadz Kalimantan. Oke. Saat mulai di Kalimantan itu, mungkin kita sekarang ke Kalimantan. Apa yang pertama kali Ustadz mungkin Ustadz bangun dakwah di sana tuh Ustadz? Setelah Ustadz mendapatkan ilmu dari Al Furqon tuh, Masya Allah, seperti apa yang Ustadz terapkan di sana tuh Ustadz? Langsung ke Samarinda, gitu Ustadz? Iya. Jadi setelah itu kan ada teman yang minta, yang ngajak itu, berangkatlah anak waktu itu. Sampai di Kalimantan malam jam 3 sampai di Samarinda lah kurang lebih. Ya menjalani hari-hari biasa itu dengan apa, ngisi kajian aja gitu. Dari masjid satu ke masjid yang lain itu tiap hari begitu. Dan waktu itu jamaahnya nggak terlalu banyak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang Masya Allah gitu kan banyak. Kalau dulu paling ya 10, 15, kadang kurang gitu, pindah-pindah tempat. Jadi apa namanya, rutinitas ya seperti itu, ngisi-ngisi kajian di kota Samarinda, dan terkadang juga kita ngisi juga di luar, kayak diundang ke apa namanya, di perusahaan-perusahaan seperti perusahaan migas. Betul, gitu. Betul. Nah, nanti kita bahas nih Ustaz, Masya Allah, itu asik tuh, asik tuh. Terus atau di sekitar di kota, di kantor-kantor, di jam siang gitu, jam habis zuhur, ngisi-ngisi di kantor-kantor instansi-instansi pemerintahan gitu waktu itu. Masya Allah. Nah, jadi gini pemirsa, tadi Ustadz sedikit menyinggung ternyata beliau itu ya, Masya Allah, Anda sempat melihat Facebook beliau, luar biasa sekali. Anda kaget, Ustadz ada di offshore nih ya kan, tengah laut. Masya Allah, agenda beliau saat itu dakwah. Nah ini mungkin kita akan tanya ke Ustadz nih, apa namanya, gimana kesan beliau saat beliau mungkin awal mula untuk apa dakwah di offshore atau di tengah laut tuh Ustadz, kok bisa untuk Masya Allah bisa berdakwah di sana, itu gimana tuh Ustadz? Ceritain dikit Ustadz. Luar biasa. Ya, jadi apa namanya, karena mungkin waktu itu Ustadz yang mungkin di atas manhaj salaf itu sedikit nggak seperti sekarang. Jadi kita itu diundang-undang sama perusahaan-perusahaan itu untuk ngisi, kayak di Chevron, Total, Vico, dan Pertamina gitu. Jadi ada yang berangkat kita ke sana itu yang naik speed, ada yang kapal cepat, kadang kita naik ke helikopter gitu waktu itu. Jadi itu pengalaman naik helikopter gitu waktu itu. Terus gimana tuh berdakwah di tengah terapung-apung tuh gimana tuh? Malah katanya Ustadz sampai pernah sholat Id sampai di sana Ustadz. Nah, itu gimana itu, Ustadz? Masya Allah. Ya. Jadi waktu itu mereka ngundang saya dan masuk ke sana juga kita harus di apa namanya, harus ngikutin latihan. Oh, induksi dulu ya dari latihan untuk misalnya latihan keselamatan intinya lah. Jadi ketika helikopter apa namanya jatuh, bagaimana tindakan kita, life jacket segala macam lah itu, atau kapal tenggelam gitu. Jadi ke sana. Kalau yang ada kadang kita anak seminggu dia kadang di sana. Pergi Kamis pulang Kamis. Ya, pergi Kamis pulang Kamis. Itu ganti-gantian sama ustadz-ustadz yang lain itu.
Jadi di situ tuh tiap hari kajian, setiap habis sholat kita ngisi kajian. Kultum, ba'da isya baru kita kajian kitab. Setiap hari. Apa udah banyak yang ngaji dulu udah? Alhamdulillah semua. Ada 15-20 orang gitu yang ngaji itu. Kadang di bawahnya lagi. Isi. Yang itu saat cerita Ustaz sampai sholat itu memang diundang untuk khutbah. Iya, memang diundang khutbah Id memang. Nah, lapangannya itu ya kita pakai lapangan helipad gitu. Ya di situ paling atas kita sholat Idnya. Jadi di tengah laut di Selat Makassar yang kedalaman airnya itu 1000 lebih meter, 1 kilo mungkin ya. Selat Makassar ya? Selat Makassar. Antum nggak kelihatan daratan itu, karena dari dermaga ke situ tuh dengan kapal cepat 2 jam setengah. Kapal cepat itu? Kapal cepat 2 jam setengah. Gitu, tengah laut. Hatta pernah gitu, ombak besar pas waktu mau pulang. Jadi kapal itu yang jemput itu nggak bisa nyandar, saking besarnya ombak. Jadi kita naik itu kayak melayang keren ya? Iya. Melayang-layang gitu di atas, baru diangkut taruh di kapal gitu. Kayak tangga dari helikopternya gitu ya? Iya, kayak begitulah. Nanti diturunin di kapal. Ada perbedaan nggak Ustadz saat berdakwah di istilahnya dengan orang-orang yang saat itu bekerja itu antusias mereka atau gimana Ustaz? Ya kalau di kalau di kayak di perusahaan atau di itu orang-orang pelajar, insya Allah mereka lebih gampang untuk menerima. Beda kalau kita di masyarakat umum. Nah orang-orang itu berbeda gitu. Makanya kalau kita ngisi di perusahaan itu alhamdulillah nggak ada masalah selama yang Anda dakwah di perusahaan-perusahaan itu nggak ada masalah. Justru yang permasalahan itu adalah ketika kita itu terjun di masyarakat umum gitu ya. Jadi di situ banyak tantangan. Banyak tantangan. Apalagi di awal-awal dulu, masya Allah. Gitu Kalimantan tuh Ustaz? Iya. Itu boleh tuh nanti cerita tuh. Ngisi kajian, mereka ngobrol sama minum kopi, ketawa keras-keras depan pintu. Jadi tanda ada kita pakai masjid mereka gitu loh. Gitu. Jadi mereka cerita sambil minum kopi, ketawa-ketawa, kita ngisi kajian. Mau marah, berarti antum pengen stop kajian antum di situ gitu. Jadi biarin aja dia. Gitu Ustaz? Iya. Bahkan ada masjid itu, ya masjid itu juga, karena mungkin ingin membendung kita, terakhir dia minta bayaran. Nah, setiap kita ngisi kajian, kita harus bayar. Gitu. Jalul Anas itu banyak retribusinya lah. Kita harus bayar sama pengurus masjid gitu. Bahkan ada mau ngisi kajian, masjid kuncinya masjidnya dikunci. Jamaahnya itu jamaah udah pada datang nih, mau ikut kajian, mau sholat maghrib kajian. Ternyata nggak bisa masuk ke masjid, masjidnya dikunci. Aduh, banyak kalau cerita-cerita yang itu. Masya Allah. Terus sekarang perkembangan dakwah di Samarinda itu gimana Mas? Alhamdulillah sekarang perkembangan dakwah di Samarinda alhamdulillah sudah pesat gitu ya. Masjid-masjid sunnah sudah banyak, sudah mulai dibangun-bangun gitu. Kemudian juga ustadz-ustadz sudah alhamdulillah sudah mulai banyak juga. Dan sekolah-sekolah sudah mulai dibangun dari PAUD, dari TK, kemudian SD, sampai pondok pesantren juga sudah ada gitu. Berbeda jauh lah dari awal mulai Ustadz datang tuh ceritanya Ustadz. Ya, sangat berbeda jauh sekali gitu. Sekarang mulai udah. Tapi di situ di dekat tambang-tambang batu bara juga Ustadz, daerah Ustadz. Ya, kalau tambang sih mungkin di pinggir-pinggir kota, agak jauh juga sih. Mungkin jaraknya mungkin sekitar 1 jam perjalanan atau 1 jam setengah kalau di tambang-tambang itu. Oke. Ustadz, Anda dapat info salah satu santri kita yang beliau tuh bekas timnas U23 itu sempat mendapat pelajaran juga dari Ustadz ya, atau berguru dengan Ustadz. Namanya Ulul Asmi. Ustadz mungkin tahu ya. Tahu. Berarti dulu di situ Ustadz pernah ketemu dengan beliau? Pernah ya? Ya. Saat itu beliau masih di Borneo FC? Masih Borneo FC. Masya Allah gitu Ustadz. Jadi Ustadz banyak memberikan nasihat tuh ceritanya waktu itu Ustadz. Ya mungkin secara umum saja gitu ya. Kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu. Beliau Haidir yang sekarang di sini. Haidir, ada Goni itu juga. kan pemain juga itu. Haidir juga pemain juga.
gitu. Jadi mereka mungkin ketika waktu lowong atau kosong nggak ada kegiatan, kadang beliau datang ke kajian gitu. Atau mungkin pas ada acara gitu mereka datang ngumpul-ngumpul gitu. Kaget nggak Ustadz terakhir dapat info dia ternyata udah di sini? Enggak. Apa Ustadz kalau dia mondok sini anak ada tahu dari awal niat mondok. Ya beliau kan kadang cerita juga dengan anak gitu, konsultasi juga dengan anak gitu. Nah, jadi ketika beliau di sini anak udah tahu. Masya Allah ya. Udah tahu sebelumnya. Ya kita bilang memang luar biasa ya. Jadi awal mula beliau memilih untuk hijrah ke sini, melepaskan semua popularitas lah ceritanya. Ya itu betul. Ya. Luar biasa. Itu berat itu. Apalagi sudah terkenal, udah dikenal banyak orang, punya penggemar bisa jadi. Benar. Kemudian dia harus memutuskan untuk mondok. Masya Allah itu sesuatu yang luar biasa itu. Luar biasa, Masya Allah. Ustadz, kita akan cerita lebih lanjut lagi tentang pondok yang sekarang ini Ustadz kelola Ustadz ya. Ada pondok pesantren Darul Hanan di Samarinda. Boleh ceritain sedikit Ustadz, pondok pesantren itu di mana, jenjangnya seperti apa dan sebagainya Ustadz? Untuk pondok pesantren itu dirintis oleh beberapa teman dengan anak juga gitu. Karena melihat sekarang minat orang tua untuk memondokkan anak itu banyak sekali gitu ya. Dan rata-rata untuk wilayah Kaltim banyaknya larinya ke daerah Jawa, atau mungkin di daerah Samarinda larinya ke arah Balikpapan. Oh iya. Nah, maka dari situ Ana dan teman-teman itu berinisiatif untuk bagaimana kita ini merintis atau membangun pondok pesantren. Akhirnya kita bentuklah pengurus-pengurus yayasan. Mulai tahun berapa tuh Ustadz awal-awal mulai itu? Itu awal-awal pandemi malah kita. Oh ya. Awal-awal pandemi sama teman-teman itu merintis pondok gitu. Dan berawal dari murid sedikit gitu, yang putri cuman 7 orang waktu itu, yang putra 10 orang. Dari tempat pun kita masih minjam. Ya modalnya ya tawakal kepada Allah, berdoa, kemudian usaha lah. Ya, dan sekarang alhamdulillah udah masuk tahun ketiga gitu. Oh, tahun ketiga. Tahun ketiga, mungkin ini nanti ada alumni yang pertama. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang daftar ke sini gitu. Oh gitu Ustaz. Dari istilahnya jenjang SMP kan Dari jenjang SMP. Berarti sekarang udah mulai terbangun, udah di lahan sendiri lah ceritanya Ustaz. Iya, ada yang mewakafkan tanah, meskipun dari bangunannya belum ada yang permanen gitu. Masih sementara. Oh gitu. Berarti masih progres pembangunan. Progres pembangunan. Masya Allah. Apa sih yang Ustadz harapkan Ustadz ya, selain ingin membangun pondok sunnah di sana ya, yang Ustadz harapkan kepada santri-santri Ustadz di sana Ustadz? Ya, yang kami harapkan adalah mereka itu belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian setelah itu nanti mereka yang melanjutkan dakwah di Samarinda, karena umat ini sangat membutuhkan dengan dakwah gitu. Apalagi ya khususnya daerah Samarinda itu berbeda mungkin dengan daerah yang lain gitu. Apa yang seperti berbeda? Balikpapan. Apa mungkin yang menurut Ustadz beda? Tingkat pemahaman orang mungkin gitu, itu berbeda gitu. Kalau mungkin di daerah Balikpapan orang gampang untuk menerima, mudah, karena mungkin rata-rata orang pelajar atau apa gitu. Kalau di Samarinda ya itu, makanya tidak heran kajian di Samarinda di demo. Ya kalau antum dengar dulu pernah di demo Setiranda. Oh iya. Sampai di kantor gubernur. Atau Ustadz Yazid waktu itu yang antum lihat video itu yang viral itu. Ya. Nah itu di Samarinda, banyak tantangan di Samarinda itu. Ya kita berharap meskipun sebenarnya anak-anak itu yang mondok itu bukan dari Samarinda saja, dari daerah yang lain kayak Tanggarong, Bontang, Sengata datang ke situ. Dari Sengata juga. Dari Sengata, bahkan dari kesananya Sengata juga ada gitu. Bahkan dari luar Kalimantan juga ada. Ya itu nanti yang kami berharap mereka dengan ilmu mereka melanjutkan dakwah. Ya mungkin ya bisa bermanfaat paling tidak untuk dirinya sendiri sama keluarganya gitu. Amin Ustaz. Kasih info Ustaz, lokasi pondok Ustaz itu di mana? Terletak di jalan apa, kecamatan apa Ustaz? Untuk memudahkan orang yang bisa akses. Pondok pesantren itu terletaknya di Jalan Kurnia Makmur. Jalan Kurnia Makmur, Lojanan. Ya, Samarinda seberang. Samarinda seberang. Seberang. Kalau untuk akses ke sana dari bandara tuh jauh nggak Ustaz?
Kalau dari bandara mungkin 1 jam Oh ya, atau ya lumayan, Ustaz. kurang lebih 1 jam. via tol tuh? Enggak. Belum ya? Oh, Kalau Balikpapan 1 jam kalau lewat tol. Oh, iya. Maksudnya ini Bandara Samarinda. bener sama Anda ya. Kalau dengan macet-macetnya mungkin kurang lebih 1 jam lah gitu. Kurang lebih 1 jam ya. Iya. Masya Allah. Jadi cukup ya nggak susah lah aksesnya Ustaz ya untuk Insya kesana, Allah. Ustaz ya. Insya Allah. Oke Ustaz. Kan tadi Ustaz bilang alhamdulillah ya banyak juga yang mendapat informasi untuk melanjutkan ke sini Ustaz ya. Untuk melanjutkan pendidikannya ke Al Furqan ini. Apa Ustadz memang berharap mereka itu akan menjadi seorang dai kah ke depannya gitu loh Ustadz? Ya, Ustadz ya. Ya untuk berharap harus menjadi dai sih enggak. Kami berharap adalah bagaimana mereka ke depan menjadi orang yang baik, bermanfaat, berguna ya untuk ya dirinya, keluarganya, umat, untuk negara gitu. Itu yang kita harapkan. Adapun harus menjadi dai sih enggak. Karena setiap orang kan punya keinginan tersendiri mau dia jadi apa nanti ke depannya. Kita nggak bisa memaksa. Tapi kita berharap bagaimana mereka ke depan itu bermanfaat ya untuk mereka, diri keluarganya dan untuk orang lain. Gitu. Tapi Ustaz, balik lagi ke Al Furqan. Ustaz terakhir ke Al Furqan tuh kapan Ustaz? Udah lama? Ana terakhir sebelum pandemi. Sebelum pandemi sekitar 2000-an ya, 2020. Ya, mungkin ya, sekitar 2010 2020 lah gitu terakhir gitu. Nah, sekarang Ustaz melihat perubahan Al Furqan ini seperti apa Ustaz? Masya Allah ya. Luar biasa. Gak nyangka juga sih. Nah, Ustaz, Masya Allah, dengan perkembangan Al Furqan seperti ini memang Masya Allah dari segi bangunannya megah, tinggi gitu. Kalau dulu kita ya masih sederhana, bahkan terkadang dulu ingat kalau nggak ada jam pelajaran kosong, kita itu bantu patukang. Oh ya. Bantu patukang itu untuk apa namanya rangkai besi itu, ngecor itu, nah itu. Kadang ngecor juga, kita bantu tukang, ya, kemudian ngecor. Ngecor bareng sama tukang, santri-santri yang mungkin kelas ali atau kelas tahasus. Nah itu nanti kerja bantu tukang. Bahkan ingat dulu kalau septic tanknya penuh, kita kuras sendiri. Timba pakai tangan. Iya, ngoper gitu. Tengah malam jam 12 malam itu, jam 11 atau jam 12 malam. Tuh kuras itu sampai ada yang turun di bawah ngoper. Bukan pakai mobil septic tank itu, bukan, manual kita. Anak ingat itu pengalaman yang Masya Allah yang tidak diantara yang tidak dilupakan gitu kan, sejarah gitu kan. Kita nguras pakai tangan gitu, ngangkat ngoper itu. Habis itu makan mie ayam teman-teman itu. Makan mie ayam Pak Qadri rahimahullah itu. Pak Qadri kan dulu kan jual mie ayam itu. Oh iya. Jadi habis mereka nguras, yang punya duit ya beli mie ayam. Jadi tidak merasakan jorok atau jijik setelah mereka ngangkat tinja itu tadi gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, Ana lihat di Facebook Ustadz juga Ustadz cukup ahli juga untuk belajar ilmu khot Ustadz. Menulis Ustadz. Gitu Ustadz ya? Boleh deh ceritain dikit Ustadz. Di antara ilmu yang saya suka itu khot. Di antara itu, Masya Allah, Ana ini kagum dengan tulisan Ustaz siapa namanya? Ustaz Fatih. Masya Allah. Beliau guru khot Ana. Berarti awal mula Ustaz belajar khot dari Ustaz dari beliau, guru khot Ana ya beliau gitu kan. Masya Allah. Kayak komputer saat itu beliau. Kayak komputer tulisan. Iya, bagus banget tulisan beliau itu. Luar biasa. Sekarang Ustaz seriusin nih untuk belajar khotnya Ustaz? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Tapi ada lihat itu kan hobi itu, hobi untuk nulis-nulis itu hobi sekali. Karena memang anak itu nggak bisa diam. Artinya gini, ada kertas kosong, anak gitu. Coret-coret tuh. Gitu. Masya Allah. Apa yang ini kadang ya buku ya kotor-kotor semua nyoret. Ya itu. Masya Allah. Suka gitu. Kalau khat itu. Masya Allah. Ustaz kan banyak yang Ustaz juga orang NTT di sini, Ustaz Muhammad salah satunya Ustaz ya.
Ada keinginan Ustadz nggak, kan Ustadz udah 10 tahun di Gresik, ceritanya kan apa namanya hijrah lah dari NTT ke Gresik 10 tahun, Kalimantan sekarang udah 13 tahun Ustadz ya? 13 tahun. Ada nggak keinginan mau pulang, saya untuk bangun dakwah di NTT gitu Ustadz? Keinginan pasti ada. Saya udah 23 tahun ya, kurang lebih sini 10, di Kalimantan 13, udah 23 tahun. Sebenarnya kalau keinginan terbesar saya untuk segera kembali gitu. Apalagi orang tua sudah tua, udah sepulah sakit-sakitan gitu loh. Jadi keinginan saya mungkin pengen segera pulang balik ke daerah. Cuman kapannya wallahu alam nih. Karena banyak sekali pertimbangan untuk harus kembali. Ya, apalagi kita baru merintis pondok juga begitu. Itu diantaranya. Betul. Dan ada alasan-alasan yang lain yang saat ini harus untuk bertahan dulu untuk bertahan di Samarinda. Tapi kalau antum tanya, ada nggak keinginan untuk pulang? Pasti itu. Itu memang sudah sering saya diskusi sama istri. Gimana kalau seandainya kita pulang? Nah gitu. Istri orang Kalimantan? Orang Kalimantan. Orang Samarinda. Ya jodohnya mungkin orang sana ya gitu. Jadi ada sering diskusi lah sama beliau. Kayak kedepannya kita ini mau mukimnya di mana nih? Gitu. Masih di Samarinda. Satu sisi orang tua istri juga udah ini juga udah tua juga di Samarinda. Itu jadi banyak pertimbangan sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Bisa baliklah ke asal daerah. Semakin seru nih Ustadz. Terakhir deh Ustadz, karena memang kita dibatasi dengan waktu Ustadz. Tadi anak kita kan sempat singgung Ustadz ya, zaman Masya Allah Ustadz nyantri itu nguras septic tank sendiri, enggak sendiri sama teman-teman. Iya, teman-teman. Iya. Kok sendiri, waduh nggak mau. Kebayang lah ya santri kita nih di sini mau belajar tapi tiba-tiba begitu, tapi itu menjadi hal yang biasa dulu saat itu Ustadz ya. Terus Ustadz bantu untuk bikin semen dan sebagainya ya, untuk bantu bangunan. Dan juga santri di zaman sekarang ini kan Masya Allah memang kita bilang fasilitas itu kan sudah luar biasa, alhamdulillah ya Ustadz ya. Memang terus juga kan memang kita bilang setiap generasi atau setiap zaman tuh Ustadz punya ujian, dan mereka pun di sini juga tetap itu adalah bagian dari ujian. Boleh kasih nasihat ke kita kepada santri ini Ustadz untuk tetap semangat dalam belajar ya Ustadz ya, di tengah memang ya kita katakan fasilitas sudah ada, cuman itu kadang-kadang itu menjadi ujian kalian gitulah, kita bahasakan seperti itu. Nah mungkin boleh kasih nasihat ke kami itu semua Ustadz sebagai santri untuk lebih giat lagi belajar seperti Ustadz dan bisa seperti Ustadz sekarang nih. Baik, barakallahu fikum. Sebenarnya kalau untuk menyampaikan nasihat untuk para santri, para ustadz yang ada di sini itu sudah cukup. Ya, sebenarnya Ana tidak pantas juga untuk memberikan nasihat. Ibarat kalau ada air ya batalat tayammum kata gitu kan. Idza wujidal ma batalat tayammum gitu. Jadi ya pesan Ana sih ya, selagi ada kesempatan, ada waktu dan orang tua mendukung, ya bersungguh-sungguh manfaatkan waktu yang ada. Ya, isilah waktu-waktu itu dengan belajar dengan sungguh-sungguh, murojaah pelajaran yang dipelajari. Beda dengan Ana dulu. Kalau Ana dulu memang berangkat dari keluarga yang serba kekurangan. Makanya Ana di Al-Furqan itu selain belajar Ana juga bekerja itu. Ya, pernah jual gorengan. Pernah juga buat bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Dijual gitu? Dijual. Jadi Ana ingat itu sama Ustadz Joko Abdul Latif. Jadi biaya itu. Tuh Ustadz udah cover sendiri waktu itu? Ya, kita berdua sama Joko itu. Nanti kita pagi belanja sebelum belajar. Nah malam itu kita sudah rendam. Jam 3 kita sudah bangun. Jam 3 bangun, kita harus masak nih. Ada santan, ada kacang hijau, ada kacang merah gitu. Jadi kemudian kita sholat malam. Jadi siapa yang salam duluan, dia ngaduk. Gitu terus sampai subuh. Habis subuh nanti kita bungkus, kemudian kita jualkan.
kecuali sama santri. Ya tahu sendiri lah sama santri seperti apa ya gitu. Adalah pengalaman sendiri. Kemudian juga anak jual apa namanya es. Ya tanya Pak Abdul Salam gitu. Dan lain sebagainya. Apa namanya jual kaset hanya untuk belajar. Bahkan anak pernah ikut Pak Sunan itu jadi kuli. Masya Allah. Bangun Hanya ini untuk beli kitab yang waktu itu fotokopian. Wah, punya kitab fotokopian waktu itu sudah senang banget itu. Anak ingat itu kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Imam Ibnu Qayyim. Itu anak kerja 3 hari atau 4 hari itu. ikut Pak Sunan. Baru anak bisa beli kitab itu untuk kajian apa namanya? Kajian rutin lah Ustadz Ahmad Iza Lampung. Oh ya. Beliau kan dulu waktu itu yang isi itu Abu Hammam. Itu. Jadi anak kerja semacam itu. Jadi kalau teman-teman para santri yang dia itu orang tuanya mampu, ya maka manfaatkan kesempatan, ya gunakan waktu yang ada belajar. Ya adapun tantangan cobaan itu pasti ada. Ya namanya belajar menuntut ilmu itu ya tidak mudah gitu, tidak mudah, tidak gampang. Hatta anak ingat pemula dulu, anak ingat awal karena kita dari sekolah umum yang nggak ngerti agama datang ke sini belajar, kemudian kita nggak ngerti itu sampai dikerjain sama teman-teman tuh, apalagi masalah apa namanya pelajaran sorof itu, nasoro yang suruh nasron, nasron fiil atau isim, karena kita buta. Ini teman-teman yang lain bilang fiil kita bilang fiil, nanti diketawain, itu kadang gitu dulu. Maka ya apa namanya tidak mudah memang, tidak gampang. Tapi tetap berusaha, insya Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan membuka jalan kemudahan bagi dia. Memang awalnya susah, awalnya berat, ya. Akan tapi dibalik kesusahan, insya Allah ada kemudahan. Itu yang kita rasakan. Dulu susah, ya nggak ngerti nahwu sorof itu pusing, bingung. Tapi setelah kita belajar, kita berusaha, pada akhirnya kita bisa ada kebahagiaan tersendiri. Nah, seperti itulah. Ada satu lagi pertanyaan Ustaz, izinkan Anda bertanya. Karena ada kebingungan dari santri itu yang mungkin udah akhir-akhir ini ya. Saya mau jadi apa gitu loh setelah saya lulus ini. Nah, kalau Anda tanyakan ke Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kebingungan seperti itu, apa nasihat Ustadz lagi nih Ustadz? Apa saya mau jadi dai atau saya mau kerja atau bagaimana Ustadz? Itu menjadi yang kadang-kadang Anda tuh sering mendapat pertanyaan seperti itu Ustadz. Boleh Ustadz berikan kita nasihat Ustadz? Terakhir nih Ustadz. Itu sebenarnya pertanyaan itu Anda tanya Ustadz Aun, ya kan? Ustadz Ahmad Sabik gitu kan. Ya, atau Ustadz Abu Beda atau asatid yang lain mau jadi apa. Tapi sebenarnya setiap orang itu ya punya planning tersendiri lah gitu. Dia mau jadi apa. Ya, seseorang itu dia punya pandangan tersendiri mau jadi apa gitu. Ya, dengan berjalannya waktu insya Allah dia akan tahu dengan sendiri apa yang harus dia lakukan. Kalau dia masih ingin hidup, insya Allah dia akan berusaha gitu. Oh iya, betul. Ya, itu kuncinya tuh Ustaz ya. Iya. Kalau antum ingin hidup, ingin hidup bahagia, antum harus berusaha melakukan apa yang antum bisa lakukan gitu. Selagi itu adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Begitu. Kuncinya berusaha ya Ustaz. Berusaha, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah. Yang penting kita punya usaha. Ya, punya ikhtiar, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tawakal itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan. Allah memberikan kemudahan untuk kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh gitu. Gitu sih. Masyaallah, luar biasa Ustaz, masyaallah. Masyaallah, tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas berbagi cerita kepada kita semua ya Ustaz ya, dan juga berbagi nasihat kepada kita semua. Ya kita berharap cerita ini merupakan hal yang kita bilang semoga bisa memberikan semangat ya kepada mungkin para calon-calon santri yang memang dia berniat untuk menjadi seorang mau menjadi santri itu misalnya Ustaz ya, atau mungkin saat ini dia sebagai santri untuk lebih istilahnya lebih giat lagi untuk belajar. Masya Allah, tadi Ustaz juga sampaikan nggak ada kepikiran nyangka bisa Ustaz ke Kalimantan, bisa dakwah di tengah laut dan sebagainya gitu saya.
Jadi memang itu yang menutup, semoga bisa menutup keraguan kita. Kunci Ustadz itu adalah berusaha dan tetap bertakwa ya, bertawakal kepada Allah. Takwa kepada Allah. Jadi sehingga kita pun menjalani ini ya udah Bismillah aja. Yang penting niat kita selalu baik dan berusaha dan bertawakal. Barakallahu fikum Ustadz Abdurrahman Sumba. Masya Allah, semoga bisa ketemu Ustadz lagi nih, luar biasa. Masya Allah, selalu memberikan kita cerita-cerita yang baru lah Ustadz. Nanti kalau kita ketemu Ustadz ya. Insya Allah. Taib Ustadz, Masya Allah. Baik, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, demikian tadi podcast kita bersama Al-Ustadz dan guru kita Ustadz Abdurrahman Sumba. Masya Allah, beliau bercerita dari awal beliau dari Sumba, NTT ke sini, ke Gresik. Terus beliau akhirnya saat ini mengembangkan medan dakwah beliau di Kalimantan, di Samarinda. Dan tetap beliau banyak bercerita juga tentang pondok pesantren Al-Furqan di saat itu beliau nyantri dan sebagainya. Itu menjadi hal yang menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Jadi pesan terakhir beliau yang mungkin kita akan garis bawahi adalah tetap berusaha dan juga bertawakal kepada Allah, karena Allah lah yang nanti akan menunjukkan jalan kita yang terbaik Ustadz ya. Masya Allah. Terakhir sekali lagi Ustadz, terima kasih banyak atas waktu Ustadz. Masya Allah, dan juga atas ilmu Ustadz. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan memudahkan segala rencana-rencana Ustadz. Baik, Taib, demikian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bagikan konten yang baik ini kepada teman-teman Anda, sanak saudara Anda, agar kemanfaatan ini bisa tersebar luas. Dan jangan lupa dukung kami untuk selalu subscribe dan follow sosial media kami, dan tonton tayangan kami di satelit Anda. Taib, segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas, kami mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab.